Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan bersama orang tua. Pulangnya membeli pepaya. Kepada encik-encik dan puan-puan semua, izinkan saya mempresentasikan tugas saya. Nama saya Amanda Talita Kanahaya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari tapak 8, yaitu beternak dan beniro. Yang pertama ada beternak. Beternak adalah salah satu dari 8 mata pencarian tradisional masyarakat Melayu. Pekerjaan ini umumnya dilakukan untuk mengisi waktu luang. Beternak dalam konteks tapak 8 ini mengacu pada kegiatan memelihara hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Berdasarkan ukuran hewan ternak, bidang peternakan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba. Sedangkan kelompok hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain. Menurut Sayuti 2006. Ada beberapa tantangan dalam beternak. Yang pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini dapat mempengaruhi ketersediaan pakan dan kesehatan hewan ternak. Yang kedua ada penyakit pada hewan. Penyakit dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Yang ketiga, ada persaingan peternakan modern dapat mengancam kelangsungan hidup peternak tradisional. Selanjutnya kita masuk ke peralatan yang digunakan untuk beternak. Yang pertama ada kandang. Kandang dibuat berpagar beratap yang dipakai untuk mengurung hewan peliharaan. Biasanya dibuat dari kayu dan bambu. Yang kedua ada sangka. Sangka ini adalah tempat yang dibuat untuk ayam bertelur. Terbuat dari kotak atau bambu yang dipecahkan bagian ujungnya. Kemudian dijalin. Sangka diletakkan dengan bersandar di dinding rumah. Selanjutnya ada beberapa cara beternak orang Melayu. Yang pertama ada pemilihan lokasi peternakan. Pemilihan lokasi peternakan yang strategis dan memiliki akses yang mudah, seperti dekat dengan sumber air bersih dan dapat dijangkau oleh kendaraan. Pastikan juga bahwa lokasi peternakan memiliki keamanan yang baik dan memadai untuk mencegah masuknya hewan predator. Yang kedua ada pemilihan jenis hewan ternak. Pemilihan jenis hewan ternak yang sesuai dengan kondisi lokasi peternakan dan kebutuhan pasar. Beberapa hewan ternak yang umumnya dipelihara oleh orang Melayu adalah sapi, kambing, ayam, dan itik. Yang ketiga ada memperoleh bibit unggul. Memperoleh bibit unggul yang berkualitas dari peternakan ternak yang terpercaya. Dan pastikan bibit yang dipilih bebas dari penyakit dan memiliki pertumbuhan yang baik. Yang keempat ada membuat kandang. Membuat kandang yang sesuai dengan kebutuhan hewan ternak, seperti kandang yang memiliki ukuran yang cukup luas untuk memastikan kenyamanan dan kebersihan hewan ternak. Yang kelima, memastikan hewan ternak mendapatkan pakan yang seimbang dan bergizi, dengan memperhatikan kandungan nutrisi yang diperlukan oleh jenis hewan ternak yang dipelihara. Yang keenam, ada memberikan perawatan kesehatan secara rutin, seperti memberikan vaksinasi, melakukan sterilisasi lingkungan, dan memantau kondisi kesehatan hewan ternak secara teratur. Yang ketujuh, memastikan memiliki strategi pemasaran yang baik untuk memasarkan hasil ternak, seperti menjual ke pasar tradisional, supermarket, atau melalui penjualan online. Tujuan dari tata cara beternak ala orang Melayu adalah untuk mencapai keberhasilan dalam beternak dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan hewan ternak, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pakan hewani yang aman dan berkualitas. Nah, di sini saya ada video cara budidaya ayam kampung. Nah sobat, dalam beternak ayam kampung dikenal ada dua cara. Cara yang pertama dengan sistem peliharaan, dan cara kedua dengan sistem pengandangan. Kedua sistem ini merupakan yang banyak digunakan oleh peternak di Indonesia. Pada sistem peliharaan, sering ditemui di kawasan pedesaan, di mana hampir setiap rumah dipastikan memiliki binatang ternak ini sebagai harta. Dengan metode peliharaan ini, ayam dilepas secara bebas pada siang hari untuk mencari makan. Dengan cara diliarkan seperti ini, peternak akan mendapatkan beberapa keuntungan, di antaranya biaya pakan yang lebih hemat, serta tidak ada perawatan khusus. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, di antaranya berkembang biak lebih lamban, produktivitas bertelur rendah, hingga keamanan terhadap ayam sangat rawan. Nah, pada sistem pengandangan, biasanya dilakukan oleh para peternak profesional yang memiliki tujuan ekonomi sebagai sumber pendapatan. Dengan cara ini, ayam hidup di dalam kandang beserta halamannya, dengan pemenuhan segala kebutuhannya, seperti pakan bernutrisi, obat-obatan, hingga probiotik. Cara pengandangan ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain mudah untuk dikontrol, berkembang biak lebih cepat, ayam lebih produktif, hingga asupan pakannya bisa dijaga dan menyehatkan. Namun, salah satu kelemahan dari sistem ini ialah
Ayam yang dipelihara kurang memiliki ketahanan terhadap perubahan cuaca karena terbiasa hidup dalam kondisi yang nyaman. Terlebih lagi, sistem pengandangan membutuhkan biaya investasi yang lebih tinggi dibandingkan beternak dengan sistem peliharaan yang diliarkan. Sekian tentang beternak. Selanjutnya saya akan membahas tentang Baniro. Baniro menetek enau dan kelapa atau industri pengolahan hasil pertanian agroindustri. Pekerjaan ini dapat juga wujud dari pengolahan hasil meramu dari dalam hutan atau dari dalam kebun. Meramu berarti kegiatan mengumpulkan bahan makanan dari alam, seperti tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, dan kayu-kayuan. Meramu juga bisa diartikan sebagai meracik, misalnya meramu akar-akar dan daun-daunan untuk membuat obat. Masa berburu dan meramu atau juga disebut masa food gathering merupakan salah satu corak kehidupan manusia purba di masa awal kemunculannya. Mengambil atau mengumpulkan hasil hutan. Pekerjaan ini misalnya berotan, berkayu, berdamar, berkemenyan, bergaharu, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya yang bersumber dari hutan. Dari dalam hutan, bisa juga diperoleh sumber protein daging melalui berburu atau di lautan seperti ikan. Secara literal, menetek enau atau kelapa merujuk pada aktivitas memanjat pohon enau dan kelapa untuk mengambil hasil panen. Ini menandakan seseorang yang memiliki keterampilan fisik yang baik, berani, dan mampu melakukan pekerjaan yang cukup menantang. Kegiatan ini juga sering dikaitkan dengan kehidupan perdesaan atau masyarakat agraris. Ini menggambarkan gaya hidup yang sederhana, di mana orang-orang bergantung pada alam untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari. Memanjat pohon enau dan kelapa membutuhkan keuletan dan ketekunan yang tinggi. Oleh karena itu, istilah ini bisa menjadi simbol bagi seseorang yang memiliki sifat pantang menyerah dan selalu berusaha mencapai tujuannya. Kegiatan ini juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan lingkungan dan keberlanjutannya. Masyarakat yang melakukan aktivitas ini biasanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pohon enau dan kelapa, serta cara memanfaatkannya secara optimal. Nah, di sini ada video proses pengambilan air aren. Jadi pagi ini aku mau melihat proses pengambilan air aren dari atas pohonnya. Singkatnya aku sudah sampai dan ini dia temanku langsung naik ke atas pohonnya guys. Dia langsung melepaskan jergen yang ada di atas itu. Jadi dalam jergen itu ada air aren atau balok. Kemudian bambunya ini juga dilepas. Karena di dalam sini juga ada baloknya. Selain itu, batangnya ini mau dibersihkan juga agar airnya lebih banyak lagi. Nah, ini dia di dalam guys baloknya. Banyak bustahnya menandakan baloknya ini enak. Selanjutnya, batangnya dipotong sedikit agar air balok yang dihasilkan nggak bau dan asam. Setelah dipotong, lanjut gosok-gosok menggunakan cabai. Fungsinya agar batangnya ini nggak keras guys. Kemudian ini dia ramuannya. Semuanya dipasang kembali dan lihat tuh guys, airnya sudah keluar kan? Mantap. Lanjut air balok yang ada di dalam bambu dimasukkan ke dalam jergen. Lalu bambunya dibersihkan menggunakan alat ini. Setelah itu, bambunya dipasang lagi guys. Oh iya, jergennya diganti menggunakan botol ya, karena air arennya ini belum terlalu banyak. Jadi menggunakan botol saja sudah cukup kok. Ini aku mau coba minum sedikit, dikit aja guys, soalnya belum sarapan dari rumah. Rasanya asam dan agak pahit, tapi yang rasanya seperti inilah yang banyak orang suka. Pergi ke pasar membeli ikan, pulangnya dibersihkan perlahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.